Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidiana Vega dengan NIM 23016083, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya tentang bisnis peternakan sapi perah. Baiklah, bab pertama yaitu pendahuluan, terdapat latar belakang, kemudian visi, misi, dan tujuan. Visi yaitu menjadi peternakan sapi perah yang modern, profesional, dan berkelanjutan. Kemudian misi yang pertama menyediakan susu sapi berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan peternak sapi perah. Yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya tujuan, yang pertama meningkatkan produksi susu sapi perah. Yang kedua, meningkatkan kualitas susu sapi perah. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi produksi sapi perah. Yang keempat, meningkatkan pendapatan peternak sapi perah. Dan yang kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya susu sapi. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan, potensi pasar yang besar, produk susu sapi yang kaya akan nutrisi, teknologi peternakan yang terus berkembang. Yang kedua, kelemahan, yaitu pengetahuan dan keterampilan peternak yang masih terbatas, biaya produksi yang tinggi, dan risiko penyakit ternak. Yang ketiga, peluang, yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan peternakan sapi perah. Yang keempat, ancaman, yaitu kondisi iklim yang tidak menentu, ketersediaan pakan yang terbatas, dan pesaing dari luar negeri. Selanjutnya, strategi bisnis berdasarkan analisis SWOT. Setelah melakukan analisis, peternak sapi perah dapat mengembangkan strategi bisnis yang tepat untuk mengatasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Berikut adalah beberapa contoh strategi bisnis yang dapat dikembangkan. Yang pertama, untuk mengatasi kelemahan pengetahuan dan keterampilan peternak, peternak dapat melakukan pelatihan dan pendampingan kepada peternak. Yang kedua, untuk mengatasi biaya produksi yang tinggi, peternak dapat mencari sumber pakan yang lebih murah dan efisien. Yang ketiga, untuk mengatasi risiko penyakit ternak, peternak dapat menerapkan manajemen kesehatan ternak yang baik. Yang keempat, untuk memanfaatkan peluang meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan peternak dan dapat melakukan sosialisasi tentang manfaat susu sapi. Yang kelima, untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi yang pesat, peternak dapat mengembangkan produk susu sapi yang inovatif. Yang keenam, untuk memanfaatkan peluang kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan peternakan sapi perah, peternak dapat memanfaatkan program-program bantuan pemerintah. Selanjutnya, peluang dari produk yang dijual. Produk utama dari bisnis peternakan sapi perah adalah susu. Susu merupakan produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan permintaannya terus meningkat. Susu dapat dikonsumsi langsung atau diolah menjadi berbagai produk turunan seperti keju, yogurt, es krim, dan lain-lain. Kemudian bab 2, deskripsi usaha. Yang pertama, bidang usaha. Usaha ternak sapi perah rakyat. Usaha ternak sapi perah rakyat adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat secara individu atau kelompok kecil. Usaha ini biasanya dikelola dengan skala kecil dengan jumlah sapi yang terbatas. Kemudian yang kedua, jenis produk, yaitu produk utama. Produk utama dari usaha peternakan sapi perah adalah susu. Susu merupakan produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan permintaannya terus meningkat. Selanjutnya, produk sampingan. Selain susu, usaha peternakan sapi perah juga menghasilkan produk sampingan seperti daging, kotoran, dan kulit. Kemudian yang ketiga, kegunaan, keunggulan, keunikan, atau inovasi produk. Yang pertama, kegunaan. Susu sapi perah memiliki berbagai macam kegunaan, baik untuk konsumsi langsung maupun untuk diolah menjadi produk turunan. Yang pertama, konsumsi langsung. Susu sapi dapat dikonsumsi langsung untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Yang kedua, olahan. Susu sapi perah dapat diolah menjadi berbagai produk turunan seperti keju, yogurt, es krim, mentega, susu kental manis, dan susu bubuk. Yang kedua, keunggulan. Susu sapi perah memiliki berbagai macam keunggulan, yaitu yang pertama, kandungan nutrisi yang lengkap. Susu sapi perah merupakan sumber protein, kalsium, vitamin, dan mineral yang baik. Yang kedua, mudah dicerna. Susu sapi perah mudah dicerna oleh tubuh. Yang ketiga, memiliki rasa yang enak. Susu sapi perah memiliki rasa yang enak dan menyegarkan. Yang ketiga, keunikan. Susu sapi perah memiliki beberapa keunikan, yaitu yang pertama, susu sapi perah merupakan produk alami yang dihasilkan oleh sapi. Yang kedua, susu sapi perah merupakan produk yang serbaguna. Susu sapi perah dapat dikonsumsi langsung atau diolah menjadi berbagai produk. Yang keempat, inovasi produk.
Susu sapi perah terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Beberapa inovasi produk susu sapi perah yang telah dikembangkan antara lain yang pertama, susu sapi perah dengan rasa buah. Merupakan inovasi produk susu sapi perah yang disukai oleh anak-anak. Yang kedua, susu sapi perah organik. Merupakan inovasi produk susu sapi perah yang dihasilkan dari sapi yang diberi pakan organik. Yang ketiga, susu sapi perah rendah lemak. Susu sapi perah rendah lemak merupakan inovasi produk susu sapi perah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang ingin menjaga berat badan atau menurunkan berat badan. Yang keempat, risiko bisnis dan pengelolaannya. Yang pertama, risiko kesehatan. Sapi perah rentan terhadap berbagai penyakit seperti penyakit mulut dan kuku. Yang kedua, risiko cuaca. Cuaca yang buruk seperti hujan lebat dan kekeringan dapat mengganggu produksi susu. Yang ketiga, risiko pasar. Harga susu dapat fluktuatif, sehingga peternak harus siap menghadapi risiko kerugian akibat penurunan harga susu. Yang keempat, risiko persaingan. Dalam usaha peternakan sapi perah semakin ketat, peternak harus memiliki strategi yang tepat untuk bersaing dengan peternak lainnya. Selanjutnya, bab 3, rencana pemasaran. Yang pertama, target konsumen, yaitu rumah tangga, industri, dan pembeli grosir. Yang kedua, wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran lokal adalah wilayah pemasaran yang berada di sekitar lokasi peternakan sapi perah. Kemudian wilayah pemasaran maksimal adalah wilayah pemasaran yang berada di luar lokasi peternakan sapi perah. Kemudian yang ketiga, jumlah dan harga produk. Sebuah usaha peternakan sapi perah skala kecil dengan 10 ekor sapi perah dapat menghasilkan sekitar 3.000 liter susu per bulan. Harga susu segar di Indonesia saat ini berkisar antara 6.000 sampai 7.000 per liter. Selanjutnya, bab 4, rencana produk. Yang pertama, ketersediaan makanan. Ketersediaan makanan terbagi dua, yaitu pakan hijauan dan pakan konsentrat. Pakan hijauan adalah pakan yang berasal dari tanaman, seperti rumput, dedaunan, dan limbah pertanian. Kemudian pakan konsentrat adalah pakan yang berasal dari biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Yang kedua, ketersediaan vitamin. Vitamin dapat diperoleh dari pakan sapi perah, baik dari pakan hijauan maupun pakan konsentrat. Kemudian bab 5, rancangan keuangan. Rancangan keuangan terdiri atas aset lancar, aset tetap, liabilitas, ekuitas, pendapatan, biaya, dan laba bersih. Baiklah, itulah hasil proposal yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.